Selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas ya? Terdengar. Oh, terdengar baik. Terima kasih untuk responnya. Baik, perkenalkan sebelumnya saya itu Stephanie Dina Sunandra. Saya adalah tim marketing dari Binus Online Learning. Sebelum memulai webinar ini, saya juga mau memperkenalkan acara ini adalah acara gabungan kolaborasi Binus Online Learning dengan Binus Alumni Relation Office dan juga Binusian Community. Oke, sebelum kita mulai, ada dua patah kata dari Bapak Rudi Hartono Manurung SSMSI selaku Binus Alumni Relation Office Manager. Untuk Bapak Rudi dipersilahkan. Terima kasih Bu Stephanie. Selamat siang Bapak Ibu peserta, teman-teman alumni, teman-teman mahasiswa. Ya, terima kasih pada kesempatan siang hari ini kita bisa join ya di webinar kali ini dengan Pak Sakti, seorang profesional praktisi dan juga seorang faculty member, lecturer di Binus Online Learning yang akan menyampaikan pandangan beliau ya mengenai managing innovation. Jadi saya bersyukur beliau bisa berkesempatan hadir, bisa memberikan perspektif yang berbeda, pendalaman ilmu bagi kita semua peserta kali ini. Dan tanpa panjang lebar, saya pikir teman-teman nanti juga bisa ajak diskusi bersama, bisa memberikan masukan atau pertanyaan terkait ini supaya diskusi kita juga berjalan menarik, tidak kaku begitu ya. Jadi sekali lagi selamat mengikuti. Dan juga kepada Pak Sakti selamat men-sharingkan knowledge-nya dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Stephanie. Baik, terima kasih Pak Rudi untuk sepatah dua katanya yang sangat memotivasi. Semoga Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini juga semangat ya mendengarkan sesinya nanti yang akan dibawakan oleh Pak Sakti. Sebelum mulai, saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai pembicara kita pada siang hari ini. Izinkan saya share screen sebentar ya. Ya, seperti tadi yang sudah diperkenalkan oleh Pak Rudi, pembicara pada siang hari ini adalah Bapak Sakti Hendra Pramudia. Beliau merupakan dosen di Business Management Binus Online Learning. Dia juga selain dosen juga merupakan praktisi ya, seorang profesional, Senior Partnership Manager Southeast Asia di Wikimedia Foundation, di mana beliau menempuh akademiknya itu di Universitas University of Page, Kak. Iya, dia di University of Page. Nah, saat ini dia juga sangat ini ya, selain di bidang profesionalnya, beliau juga volunteer, regular guest lecture tadi yang merupakan university alumni dari Pak Sakti sendiri, terus juga advisor di Persatuan Guru Republik Indonesia di PGRI. Dan beliau sendiri research areanya sangat interest sekali di family business, Confucianism, dan bisnis sendiri, lalu innovation management. Jadi sangat pas sekali untuk kita mendengarkan apa sih yang nanti dijelaskan oleh Pak Sakti pembicara kita, karena beliau juga sangat passion di situ. Dan kalau Bapak Ibu peserta webinar sekalian ingin tahu mungkin lebih jelasnya riwayatnya seperti apa Pak Sakti ya, bisa connect nih di LinkedIn. Pak Sakti sendiri sudah men-sharekan LinkedIn-nya, yaitu Sakti Hendra Pramudia, search aja di LinkedIn. Karena yang namanya kita di bisnis semuanya bekerja profesional itu pasti tak lepas dari networking ya Pak. Nah, jadi kita bisa nih saling connect di LinkedIn. Lalu kalau ada yang mau tanya-tanya, nantinya mungkin dirasa waktunya tidak cukup, nanti pada saat sesi webinar ini, Bapak dan Ibu peserta webinar bisa email juga ke Pak Sakti di sakti.pramudia@binus.ac.id. Oke, lalu tanpa berlama-lama lagi, saat ini juga Pak Sakti sudah hadir bersama kita. Saya akan persilahkan Pak Sakti untuk bisa langsung Pak memulai sesi ini, karena sepertinya peserta sudah bersemangat sekali mendengarkan
apa yang dimaksud dengan managing innovation. Apalagi di kala pandemi ini kita butuh yang namanya innovation di bagian manajemen. Baik, dipersilakan untuk waktunya Pak Sakti. Ya, thank you Mbak Stefani. Halo teman-teman semua. Tadi udah diperkenalkan oleh Mbak Stefani ya siapa saya, tapi sekedar ingin memperkenalkan diri saya sedikit lagi aja. Nama saya Sakti dan saya senang sekali pada hari ini diberikan kesempatan oleh Binus Online untuk let's say sharing aja deh kita. Jadi saya berharap ini bukan presentasi satu arah. Nantinya apa yang saya sampaikan, feel free untuk dipotong. Nanti bilang aja, mungkin nanti boleh dibantu ya Mbak Stefani kalau misalnya ada pertanyaan di chat box, nanti saya di-cut aja, nanti bisa langsung saya respon. Takutnya nanti kalau udah sampai akhir gitu, akan kehilangan momentum ininya, jawaban pertanyaannya. Boleh dibantu ya nanti Mbak Stefani ya? Ya, bisa Pak, baik. Oke, thank you. Baik, salam sehat rekan-rekan. Senang sekali kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama diskusi di acara webinar series ini. Saya ingin membagikan sedikit ya istilahnya konsep sebagai pemantik diskusi kita pada hari ini, yakni managing innovation. Tapi managing innovation itu luas. Gimana sih cara kita memanage inovasi? Makanya di sesi kita pada kali ini, kita akan membahas kasus-kasus, tapi khusus salah satu isu yang lagi happening nih di Indonesia, yakni local big tech. Indonesia sudah menjadi salah satu negara yang traction, dulu sih namanya masih startup ya, startup teknologinya sekarang udah berevolusi menjadi konglomerasi besar gitu. Saya akan membagikan presentasi saya, nanti mohon bantuannya kalau sudah terlihat dikasih tahu saya ya. Sudah Pak. Sudah terlihat? Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas kasus mengenai tech giants. Giants itu kan raksasa. Yuk kita sama-sama cari tahu, kok bisa mereka bisa jadi raksasa? Di Indonesia lagi. Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, saya ada satu pertanyaan buat teman-teman semua. Hal apa sih yang terakhir teman-teman lakukan sebelum memejamkan mata di malam hari? Masih ada yang baca buku nggak? Maria, scroll sosial media. Kalau boleh tahu apa, Maria, sosial media yang kamu scroll? Twitter. Masih ada ternyata. Saya udah nggak pernah itu main di Twitter, tapi nggak apa-apa. Oke, ada lagi Mas Luki, buka Facebook. Ada yang berhalusinasi, ya ampun. Mikirin hal yang dievaluasi, Instagram, berita, hari ini. Ada lagi, Kak Steph, IG. Revina buka Instagram. Line Today. WA juga. Baca buku. Wah, ini siapa ini yang baca buku nih? Saya nggak lihat cuma namanya RC aja, baca buku. Sangat jarang, sudah sangat jarang sekali. Ada yang berdoa, wah luar biasa. Lihat berita, ada lagi yang baca buku. Overthinking, aduh, Mita jangan sampai overthinking ya. Oke, sudah terlihat kan benang merahnya. Saya sering melihat sosial media, video, berita, dan ada beberapa yang di luar itu. Mungkin bisa dikategorikan sebagai berdoa, kemudian tadi ada yang baca buku juga, dan lain sebagainya. Kita save dulu. Sekarang saya mau tanya, hal apa yang pertama kali teman-teman lakuin setelah membuka mata di pagi hari? Apa? Lihat jam. Ada lagi? Minum air putih. Cek handphone. Dari Nova Astriana. Sikat gigi. Ada lagi? Buka sosmed. Ada yang membaca. Berdoa. Mematikan alarm. Bener? Kita satu klub ini. Pasang alarm. Double cleansing. Merapikan tempat tidur. Wah, luar biasa. Luar biasa.
Introspeksi diri. Oh my God, ini peserta webinar kali ini banyak sekali yang memotivasi saya ke toilet, berdoa. Oke. Kita udah dapat benang merah kedua yang lain. Masih ada unsur apa? Bangun pagi, kita melihat mayoritas ke satu benda. Dan sebelum kita tidur, juga melihat ke satu benda ini. Yakni apa, teman-teman? Smartphone. Percaya atau enggak, mayoritas pasangan di Amerika Serikat, sebelum ngucapin selamat pagi ke istri yang tidur di sebelahnya, mereka ngapain? Cek smartphone mereka dulu. Jadi lihat dulu, entah itu matiin alarm, entah itu lihat sosial media dan lain sebagainya, atau mungkin cek email, baru habis itu, pagi sayang. Pertanyaannya, itu jadi rutinitas kita nggak? Kebiasaan kita nggak? Sebelum kita merem, lihat HP, kita bangun, lihat HP. Sampai sempat ada kejadian saya pernah alamin, saya ada di satu situasi di mana tidak ada sinyal sama sekali, karena saya ada di luar negeri, di hotel waktu itu, dan wifi-nya mati. Saya paham itu situasinya. Tapi ketika bangun pagi, itu di hari Minggu, saya refleks tetap ambil HP dulu. Bukan gosok gigi, membersihkan tempat tidur, atau cuci muka, enggak. Nah, itu artinya apa? Ketagihan. Pertanyaannya nih sekarang, teman-teman, kok bisa ya kita ketagihan? Kok bisa ya kita jadi sangat ketergantungan? Dulu nih, teman-teman, sebelum ada smartphone, waktu HP masih monokrom, ringtone-nya monofonik, kemudian evolusi jadi polifonik, apakah kita kebiasaannya seperti itu? Enggak mungkin. SMS-an sama pacar kita dulu waktu di SMP atau SMA. Paling sampai jam 9 malam, habis itu melakukan kegiatan yang lain. Tapi kenapa sekarang bisa seperti itu? Kita udah sangat tergantung terhadap teknologi digital yang namanya smartphone. Believe it or not, jawabannya adalah karena kita dirancang untuk dibuat ketagihan. Pertanyaan berikutnya. Lihat di pojok kiri bawah ini. Ada tanda bakso merah di WhatsApp. Apa reaksi teman-teman ketika melihat tanda itu? Apa reaksi teman-teman ketika lihat tanda bakso merah di WhatsApp? Refleksnya apa? Langsung buka. Langsung buka aplikasinya. Buka app-nya. Lihat notif. Percaya nggak kalau itu memang sengaja dirancang supaya kita, ya, Bina bilang, ngebuka biar notifnya hilang, Pak. Kayak gatel gitu kan. Gatel kita. Itu by design. Para desainer UX, user experience dari WhatsApp, dan juga mungkin Android ya, itu mengetahui bahwa kalau ada sesuatu, manusia itu ketika melihat sesuatu yang berwarna terang, entah itu titik, kotak, bulatan, itu ada sedikit rasa terganggu, risih. Lalu refleksnya apa? Pencet. Dan disitulah dimulai lingkaran setan, kita ngelihat HP nggak berhenti-berhenti. Lihat ada notifikasi lain, apalagi dipancing pakai suara. Ting! Dari Facebook. Ada notifikasi lagi, ting! Dari Instagram. Dari yang tadinya kita tidak kepengen untuk lihat atau punya kegiatan lain, jadi terdistraksi. Dan itulah yang menyebabkan kita itu nggak bisa lepas dari teknologi. Karena sebenarnya apa yang dirancang di situ, itu semuanya by design. Manusia pada dasarnya itu suka game, bermain. Bakso-bakso kecil itu semacam permainan juga, pecatin. Banyak sekarang kita lihat anak-anak di Indonesia dibagikan kuota oleh Departemen Pendidikan bukannya untuk mengakses video pembelajaran, tapi untuk apa?
Beli kuota buat main game, betul. Sosmed, game, TikTok, joget-joget segala macam. Dialihkannya untuk ke situ. Karena memang naluri dasar manusia adalah seperti itu. Social rewards yang ada di situ. Lalu mungkin ada teman-teman yang punya, saya tuh nggak suka nge-game. Nggak pernah ada game konsol yang ada di di smartphone saya. Seserius-seriusnya Anda, ada satu permainan ya yang bikin Anda ketagihan juga. Yakni ngecek email. Siapa di sini yang secara nggak sadar tiap hari tahu-tahu buka Gmail, terus nge-scroll. Itu bentuk permainan juga. Maria. Hasbi. Itu bentuk permainan juga. Ingat nggak kalau kita lihat di Las Vegas, ada namanya mesin slot. Nah, ya, Instagram juga. Cek feed, gitu. Prinsip logika UX design dari sosial media, email, yang prinsipnya narik sedikit, nanti terus merefresh, itu diambil dari slot machine. Di mana orang akan berharap, kita nggak tahu nanti apa yang kita dapatkan. Tarik slotnya, jeglek, berharap jackpot. Jeruk, 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 satu lagi, wah ternyata anggur. Gagal dapat jackpot. Apakah kita menyerah? Enggak, isi lagi koinnya. Tak. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi dengan menyisipkan iklan di situ. Menyisipkan iklan dan lain sebagainya. Dari behavior yang lain juga. Ternyata sosial media itu juga mencerminkan karakteristik psikis penggunanya. Orang yang sering ngecek email, sorry to say, saya mohon maaf, berdasarkan riset ya, biasanya orang yang depresi, sedang bete, kalau nggak depresi, stres. Coba sekarang ada sosmed, ngapain coba buka email gitu. Mengharapkan sesuatu yang baru. Oh, mungkin mengharap bos, wah kamu dapat promosi, wah masalah utang lupa. Lalu orang yang buka Facebook biasanya adalah orang yang kira-kira apa, teman-teman? Buka Facebook. Kita hidup di tahun 2021, Facebook itu muncul mungkin 9-8 tahun yang lalu. Tapi masih ada yang buka Facebook. Yes, kesepian. Boring. Kerjaan dari email semua, kata Gary. Boring. Orang buka Facebook itu boring. Terus, kalau orang buka Instagram, itu dia artinya lagi apa? Instagram plus YouTube. Selain boring. Percaya atau enggak, sedang sedih. Galau, ya, Nevin. Lagi galau, lagi sedih. Karena dia butuh hiburan. Lalu dia berharap ketika buka Instagram, refresh, ada Siska Cole dengan kontennya yang semakin hari semakin aneh-aneh, dan lain, dia jadi terhibur. Ada hope di situ, harapan. Itulah sebabnya kenapa banyak sekali influencer, ini out of context ya, influencer di Indonesia menampilkan kemewahan, ya, uang, kebahagiaan. Karena netizen Indonesia sebenarnya membutuhkan itu. Image-image seperti itulah yang diinginkan. Dan unsur ketagihan, semua desain-desain yang ada di smartphone kita ini adalah aplikasi model bisnis inovatif di dunia nyata. Kita hari ini ngomongin inflation. Ya, silakan. Ada pertanyaan mungkin ini? Ada yang mau bertanya? Oh, tidak. Oke, kita lanjut dulu ya kalau gitu. Ini adalah model bisnis yang inovatif. Dari teori, ya, inovasi itu sebenarnya apa sih? Saya akan merujuk yang pertama kepada, saya menyebutnya begawan. Begawan itu ahlinya. Ibaratnya kalau di kebudayaan India itu resi, orang yang disucikan dalam manajemen operasional. Michael Porter, base-nya di Harvard. Menurut Michael Porter, inovasi itu ya mengandung dua unsur. New technologies, teknologi baru,
atau new ways of doing things. Cara melakukan sesuatu dengan cara yang baru. Peter Drucker sebelumnya tahun 1995, Bapak manajemen modern, konsultan paling top yang membawa Procter & Gamble, jumlah perusahaan-perusahaan yang berjaya di era 80-an, berkata bahwa inovasi itu sebenarnya adalah tool atau alat. Alat untuk apa? Mengeksploitasi perubahan yang ada di pasar sebagai peluang. Nah, kalau kita ngomong perubahan-perubahan yang terjadi, ya, ini sering kita dengar. Wah, ini kalau kita lihat ya, sekarang kita memasuki era industri 4.0, Industrial Revolution 4.0. Tapi sebelumnya ada juga Industrial Revolution 3.0. Sebelumnya ada 2.0 dan 1.0. Kira-kira Industrial Revolution 1.0 terjadi pada masa apa? Ada yang tahu? Pertama kali revolusi industri. Momentumnya ditemukan mesin uap. Yes, betul Nova. Mesin uap. Lanjut ke 2.0. Industrialisasi besar-besaran. Tapi bukan momentumnya mesin uap. Sekarang momentumnya adalah pembangunan industri skala besar tanpa mesin uap. Udah masuk yang pembangkit listrik tenaga diesel, era kejayaan minyak, segala macam gitu. Dan masuklah kita ke poin bahasan yang akan saya bawa ini, yakni industri 3.0. Ikonnya ada 2 orang. Ada yang kenal nggak siapa yang di sebelah kiri? Yang ganteng tuh. Ayo, ada yang kenal nggak? Siapa nih? Boleh lewat suara atau lewat chat box. Namanya siapa, Nevin? Pencetus Apple? Yes, Steve Jobs. Dan yang sebelah kanan, icon kedua, kacamata, Bill Gates. Betul. Mereka berdua inilah yang menjadi pencetus Industrial Revolution 3.0. Eranya apa? Tagline-nya? Dawn of IT. Terima kasih kepada Steve Jobs dan juga Bill Gates yang telah membawa era informasi teknologi. Jadi buka fakultas IT. BINUS, wah, buka fakultas IT. Karena apa? Komputer. Komputer pertama kali dibawa Indonesia, kalau nggak salah, dibawa oleh Pak Sudarpo dulu. Sekarang masih ada perusahaannya Sudarpo. Dan intinya adalah apa? Kalau udah pakai komputer, semuanya otomatisasi. Penemuan apa? Chip, Pentium, Intel Inside, transistor, software, sehingga memungkinkan kegiatan-kegiatan itu berjalan otomatis. Dan karena semuanya berjalan otomatis, ada pengurangan karyawan. Dari yang tadinya untuk mengurus ledger pembukuan, membutuhkan 3-4 orang, sekarang butuh 1 orang aja untuk key in. Dan itu diaplikasikan secara sukses pertama kali oleh Walmart di Amerika. Bagaimana sistem inventory-nya mereka menjadi benchmark bahkan sampai saat ini. Barcode yang kita lihat sekarang ini pertama kali diimplementasikan oleh Walmart waktu itu. Bagaimana kita bisa melacak barang secara real time, mencatatnya segala macam dengan bantuan teknologi. Again, Industri 3.0 adalah Age of Automation. Nah, sampailah kita sekarang yang disebut Industrial Revolution 4.0. Apa bedanya kira-kira? Silakan. Ikonnya juga udah beda nih. Bedanya apa? 3.0 to 4.0. Perbedaannya terletak pada satu kata. Bukan kecepatan. Yes, jelas lebih canggih. Tapi kata kuncinya cuma satu. Connectivity. Setelah Bill Gates sama Steve Jobs menciptakan komputer,
ada satu hal lain, penemuan besar, yakni internet. Internet merubah segalanya. Cara komunikasi sekarang bisa menjadi lebih cepat, menjadi lebih luas, thanks to internet. Industri 4.0 disebut sebagai age of connectivity, di mana ini adalah fajar untuk, dalam tanda kutip ya, smart product. Smart product itu seperti apa? Bayangkan, semua produk itu berusaha berkomunikasi satu sama lain. Anda WhatsApp-an sama teman, HP-nya OVO, HP Anda Samsung. Connectivity kan, produknya pintar, karena bisa ngomong dari satu HP yang beda, dua HP beda merek, tapi dengan satu aplikasi, koneksi, thanks to internet. Terus ada satu lagi nih, yang lagi ngetren. Kalau di korporasi gajinya bisa mungkin sekian 50-60 juta. Jadi apa? Big data analysis. Big data analyst. Jadi orang-orang yang main di big data ini ngerti, wah, big data ini bisa dirumuskan menjadi sesuatu. Ditambahkan unsur AI, artificial intelligence, untuk mendeteksi apa? Karakter psikologis pembeli, kebiasaan. Di mana nantinya akan dirumuskan menjadi bagaimana cara untuk outreach si konsumen tersebut secara lebih efisien. Ada lagi AR, augmented reality. Teman-teman tahu nggak augmented reality itu? Oke, saya rubah pertanyaannya. Oke, Gary, kenapa ikonnya Elon Musk? Nanti akan kita bahas. Sebelum saya jawab pertanyaan Gary, sadarkah teman-teman kalau sekarang teman-teman sudah menjadi pengguna produk augmented reality? Di mana Anda bisa menemukan itu di ponsel Anda? Di mana kira-kira? Augmented reality. AR. Bukan virtual ya, kalau virtual reality udah harus pakai device. Mulai dari Google Glass, kemudian Samsung Oculus ya, Oculus dan lain sebagainya. Kira-kira di produk mana? Instagram. Filter Instagram itu augmented reality. Di mana kita bisa masang kumis gitu, kemudian filter IG, bikin topi, ditambahkan lagu dan lain sebagainya, itu sudah menjadi augmented reality. Dan icon-iconnya adalah, saya melihat ada 3 orang ini. Pertama dari Mbah Google dulu, Sergey and Larry Brin. Mereka berdua ini orang yang merevolusi internet. Search engine terbaik yang pernah diciptakan sampai saat ini baru diciptakan oleh Google, dan menyingkirkan raksasa internet dunia kala itu, ya ini, ada yang masih ingat? Yahoo. Yes. Bahkan di akhir periodenya sebelum diakuisisi oleh salah satu perusahaan telekomunikasi Amerika, mereka hire CEO dari Google. Kehilangan innovativeness-nya. Terus kemudian ini, yang sebelah kanan, ada yang tahu? Bapak yang lagi duduk senyum itu siapa? Jeff Bezos. Ada yang tahu bos perusahaan mana dia? Bezos? Amazon, exactly. Apa yang spesial dari Amazon? Kira-kira? Apa yang spesial dari Amazon? Apakah ada Amazon di Indonesia? Ada, tapi nggak main di online marketplace. Di web service, AWS namanya, Amazon Web Service. E-commerce terbesar, saya garis bawahi, di benua Amerika. Yes, itu e-commerce terbesar. Tapi kalau di Asia, nggak ada yang menandingi satu perusahaan. Namanya? Alibaba. Yes, betul, Alibaba. Keren. Bezos menjadi ikon Industrial Revolution 4.0 karena benar satu-satunya perusahaan yang bisa membuat orang mengirimkan barang, let's say dari San Francisco to Los Angeles dalam jangka waktu jam, bukan hari lagi. Caranya bagaimana? Dengan aplikasi teknologi. Sangat disayangkan ada satu kasus yang terkait eksploitasi tenaga kerja juga. Seperti itu. Dan ikon yang terakhir paling atas adalah Elon Musk. Elon Musk. Yes. Tadi ada pertanyaan kenapa
Elon Musk. Elon Musk ini adalah satu-satunya, mungkin saya bisa menyebutnya inovator sejati setelah Thomas Alva Edison. Idenya itu out of the box semua. Setelah dia sukses ngejual Zip2 aplikasi ke Compaq, dia membangun satu platform transaksi finansial yang masih kita gunakan sampai hari ini dan akhirnya dibeli eBay. Ada yang tahu aplikasi atau platform apa itu? Yang bikin dia kaya raya, punya duit untuk modalin beli, yes, benar, PayPal. Dari situ, dia punya ide gila lain. Yakni apa? Membuat mobil listrik bernama Tesla. Yang sudah masuk Indonesia, tapi harganya miliaran. Ide-ide seperti itulah yang membuat dia layak menjadi ikon industri 4.0. Nggak ada yang berpikir sebelumnya mobil listrik itu bakal laku. Dulu mobil listrik itu desainnya aneh-aneh. Jelek-jelek. Tapi setelah Elon masuk, dia membuat konsep baru. Saya ingin bikin mobil bahan bakarnya listrik, tapi desainnya paling bagus. Ngalah sekelas Lamborghini. Jadilah Tesla. Rekan-rekan sekalian, pertanyaan besarnya, gimana dengan negara kita tercinta, Indonesia? Apakah kita mengalami Industrial Revolution 3.0? Yuk kita flashback sejenak ke masa kecil kita yang berhubungan dengan komputer. Bukan yang berhubungan dengan main kelereng, main Sega, main yang lain-lain deh. Tadi kan kita sudah paham, Industrial Revolution adalah dawn of IT, Information Technology. Apakah seluruh penduduk Indonesia mengalami Industrial Revolution 3.0? Belum. Kenapa kira-kira, Luki? Ada yang setuju dengan Luki? Belum? Atau ada yang setuju? Sudah sebenarnya. Cuma di kota besar saja. Good point. Ada yang punya pendapat berbeda? Ada yang punya pendapat lain? Ingat nggak dulu? Yang bisa beli komputer rata-rata adalah saya dari kampung, ya, di Yogyakarta waktu itu. Ya, benar sekali. Kalau ada teman yang punya komputer, itu kita pasti nimbrung ke sana. Main Mortal Kombat. Dan itu biasanya anaknya pengacara gitu di kompleks saya, kita nimbrung, wih keren. Baru setelah itu kita pulang, wah gimana caranya ngebujuk-bujuk tantrum, mah beliin komputer, pak beliin komputer. Betul sekali. Tidak semua orang mengalami Industry Revolution 3.0. Itu barang elit. Komputer itu fungsinya kalau udah dipakai buat ngegame, artinya bukan sesuatu yang esensial. Berarti orang kaya yang bisa beli kayak gitu. Tetris tuh mainannya. Terus ada Wolfenstein. Dulu saya waktu pakai komputer Pentium 3 ya. Pentium 3 Windows-nya Windows 95 itu. Elit. Pasti orang kuliahan. Karena butuh untuk ngetik. Dulu aplikasinya kalau nggak salah namanya WordStar. Ini way back before itu ya, Windows masih nyimpen floppy disket kayak gitu. Dan itu elit. Itu elit banget. Namun, rekan-rekan sekalian, seluruh rakyat Indonesia saat ini sudah menjadi bagian dari Industrial Revolution 4.0 melalui adopsi besar-besaran smartphone. Hal inilah yang membuat masyarakat Indonesia semakin sering bergantung kepada internet. Pusing kita sekarang nggak ada internet. Pusing, beneran nggak ada. Aduh, nggak ada internet nih. Walaupun libur, liburan ke Bali gitu. Nggak ada internet, kenapa? Nggak bisa sharing foto di IG. Aduh, nggak ada internet, kenapa? Nggak bisa YouTubean kalau misalnya di kafe. Aduh, padahal momen-momen seperti itulah yang dulu dicari sama orang-orang. Bermain bersama keluarga ke pantai. Sekarang ayahnya mainan handphone, mamanya, hey guys, gitu untuk IG-nya atau kalau misalnya konten creator, YouTuber dan lain sebagainya, sangat bergantung kepada internet. Yuk kita lihat statistiknya.
Indonesia menduduki peringkat kedua, ini data tahun 2017 ya, menduduki peringkat kedua dari seluruh dunia tentang persentase penduduk yang online. Meksiko masih peringkat pertama, tapi cuma beda 3%. Disusul oleh Nigeria dan juga India. Pertanyaannya adalah, kenapa Indonesia nomor 2? Ada di atas India. Kira-kira kenapa? Indonesia lebih banyak India dong, Maria. India itu nomor 2 terbesar di dunia dari jumlah populasi setelah China. Kita nomor 4. Pengen eksis. Ada 2 jawabannya. Ayo, ada lagi. Lebih banyak yang bisa akses. Netizen Indo nggak mau telat update. Wah, iya nih. Netizennya lebih banyak. Stres. Luar biasa. Ada 2 faktor. Faktor kultural. Ya, masyarakat Indonesia ini sangat cepat ngikutin tren. Ada handphone baru, wih, berlomba-lomba beli. Ada aplikasi baru, wah, berlomba-lomba untuk eksis. Itu dari sisi kultural. Kedua, dari sisi ekonomi, Indonesia sudah menjadi kekuatan ekonomi besar di Asia Tenggara tahun 2017. Pendapatan per kapita meningkat, dan kalau dilihat dari komposisi GDP, Indonesia itu paling yang penyelamat GDP-nya ya, penyelamat perekonomian Indonesia ya. Itulah sebabnya kenapa dampak krisis ekonomi tahun 2008 subprime mortgage itu tidak terlalu kerasa di Indonesia adalah karena tidak lain adalah terima kasih kepada teman-teman yang suka belanja. Konsumsi komponen GDP yang gede itu. Jadi pembelanjaan konsumsi nasional kita itu gede. Purchasing power masyarakat Indonesia itu gede. Itulah sebabnya kenapa mereka tinggi persentase yang online. Punya duit buat beli pulsa, punya duit buat beli smartphone. Nah, kita lihat statistiknya dulu yuk. Karena ini clue kita untuk nyari cuan. Kalau kita lihat di internet penetration-nya, sebanyak 143 juta penduduk Indonesia atau 54,6% populasi Indonesia menggunakan internet. Jadi bisa dibayangkan ya, kenapa berita-berita viral itu cepat, walaupun berasal dari daerah, karena memang banyak sekali pengguna internetnya. Terus berapa lama sih mereka pakai? Setiap hari ini data tahun 2017, kebanyakan orang Indonesia itu pakai atau mengakses internet sepanjang 1-3 jam. Tapi saya yakin di tahun 2021, di kala pandemi ini, bisa 10 kali lipatnya, atau 5 kali lipatnya deh, at least. Kalau kita dihitung komunikasi melalui sosial media. Lalu alatnya apa sih yang biasanya dipakai? Smartphone sama tablet. Karena bisa dibawa kemana-mana dan kebiasaan orang Indonesia ya. Trennya memang lagi punya smartphone, ya sudah. Kebanyakan dari mereka beli smartphone. Lalu struktur usianya orang yang akses internet kebanyakan siapa sih? Milenial. Kalau kita lihat di situ. Milenial. 19 sampai 34 tahun. Dan kalau saya boleh koreksi, ada sedikit tambahan lagi sekarang. Milenial sudah banyak, ketambahan banyak lagi dari Gen Z. Generasi terbaru kita. Generasi sosmed. Tapi sekarang ada generasi baru lagi, Gen Alpha. Gen TikTokers. Yang masih SMP, SMA, ya, baru kuliah awal-awal. Dan mereka inilah yang membuat komposisi pengguna internet yang besar di Indonesia. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga. Banyak loh. Lalu dari sosial economic status. Believe it or not, middle to low. Karena apa loh, Pak? Orang dari kelas ekonomi bawah punya akses internet? Punya. Harga smartphone, kalau merek-merek tertentu seperti Oppo dan Vivo, itu sudah terjangkau. Kuota internet juga relatif terjangkau. Banyak tempat kita bisa mengakses internet gratis. Dengan gratis. Ya. Bahkan kalau misalnya harganya 1 juta pun bisa dicicil. Tenang, ada banyak lembaga pembiayaan. Itulah yang menyebabkan kenapa kelas middle to low yang paling banyak menggunakan device dan juga internet. Lalu berapa banyak sih layanan yang dipakai? Dari statistik
Nomor 1 tetap sosial media, sosmed, Facebookan, IG-an. Saya nggak tahu nih TikTok ini maksudnya sosmed atau bukan, karena video editing ya. Tapi let's say kita masukin aja TikTok lah, kemudian apalagi IG, messaging maksudnya itu WhatsApp, kemudian apa namanya, Telegram, Signal, dan lain sebagainya, ini baru-baru aja. Baru disusul sosial media dan googling atau search engine. Kesimpulannya, orang Indonesia ini menggunakan internet itu ya untuk 3 itu. Untuk ngobrol, textingan, sosial media untuk interaksi lagi, tapi yang nggak langsung, nggak live, dan juga mengakses search engine untuk nyari tahu sesuatu. Kepo juga sebenarnya. Dan kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya suatu disruptive innovation. Apa sih disruptive innovation? Singkat kata, singkat cerita, saya mengambil dari teorinya Profesor Clayton Christensen. Adalah proses di mana perusahaan kecil ya, yang sumber dayanya dikit bisa ngegoyang pasar, nantang yang namanya incumbent, perusahaan besar yang sudah ada sejak lama. Goncang ketika masuk ini. Contohnya apa? Halodoc. Contoh yang saya sering pakai. Halodoc itu banyak yang bilang, loh ini kan pertama. Enggak, ada yang lebih duluan dari Halodoc konsep kayak gini nih. Tapi dia bisa ngelawan rumah sakit se-Indonesia. Kenapa rumah sakit musuhnya? Karena ketika kita membicarakan pelayanan kesehatan, tadinya rumah sakit kalau di grafik ini, itu adalah akses untuk semua orang, terutama dari kelas menengah ke bawah yang besar. Tapi lambat laun, rumah sakit mulai melihat cuan ketika ada layanan premium. Medical check up, diamond, ruby, dan lain sebagainya. Dengan harga yang mahal, tapi komplit. Kelas kamar rumah sakit. VIP. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ngejarnya ke situ. Halodoc enggak. Halodoc itu fokus kepada pelayanan kesehatan basic. Melalui pelayanan kesehatan basic apa? Interaksi dokter dan pasien. Dan mereka membungkus itu menjadi satu paket, sekalian ngeresepin, sekalian beli obat. Dikirim ke rumah lagi. Thanks to Abang Gojek. Nah, ternyata orang-orang yang tadinya berobat di rumah sakit yang mahal, mulai sadar. Wah, iya ya kayaknya gitu doang ngapain aku ke rumah sakit. Dan ini lebih murah dong. Orang-orang yang dikejar, ini yang kita lihat panah yang di sini, yang paling atas, yang ada di high-end market, ini akhirnya turun juga. Rumah sakit goncang. Penghasilannya yang tadinya dilihat, wah ini segmen yang tebal, buyar. Karena ada satu nih, Halodoc, low-end market, bisa goyang semuanya. Lalu yang kedua, batu pijakan disruptor yang lainnya adalah pasar yang baru. Jadi emang ada orang yang pinter banget bisa bikin pasar yang baru. Orang ini tadinya nggak butuh barang ini, tapi thanks to dia, kita jadi butuh. Contohnya apa? iPhone. iPhone-nya Steve Jobs. Steve Jobs merebranding perusahaan Apple dari perusahaan teknologi menjadi perusahaan apa, teman-teman? Perusahaan apa? Kira-kira nih. Kalau kita nongkrong di Starbucks, lihat orang bawa iPhone. Hal apa yang kalian lihat pertama kali dari iPhone-nya itu? Kenapa jadi tahu itu iPhone? Dan reaksi kalian apa? Sebelum OS-nya, Jimmy. Ya, OS-nya namanya iOS. Tapi kalau dari packaging-nya, dari luarnya, logo, betul, Stefan. Logo Apple, bahasa Jawanya kroa, Apple kroa itu, sudah berevolusi menjadi logo ataupun trademark yang mahal sekelas LV, sekelas Hermes. Steve Jobs merebranding perusahaan teknologi yang namanya Apple menjadi perusahaan penyedia gaya hidup. Itulah sebabnya mau semahal apapun,
smartphone Apple itu dijual, orang pasti beli karena itu menandakan lifestyle. Sama kayak kita beli tas branded aja, dibeli kok. Tenang, ada home credit, bisa nyicil. Dan yang bisnis model paling inovatif lainnya adalah dari yang tadinya kepala charger itu pasti bawaan wajib, sekarang dijual terpisah. Earphone, headset, dan lain sebagainya yang tadinya bawaan wajib, dijual terpisah. Ada yang tahu alasannya iPhone paling baru sekarang iPhone berapa? 12 ya? iPhone, aduh saya udah nggak ngikutin. iPhone terbaru ini, kepala charger, ya iPhone 12. Jadi, iPhone 12 ini kepala chargernya dijual terpisah. Terus ditanya kan, oh loh, kenapa dijual terpisah? Alasannya Apple, kami ingin mengurangi carbon footprint. Karena kalau misalnya kita bikin kepala charger juga, makin banyak polusi yang dihasilkan dan akan merusak lingkungan go green. Percayakah Anda? Kalau saya tidak. Itu adalah salah satu inovatif bisnis modelnya. Sengaja itu, by design. Apakah itu bagus? Apakah itu jahat? Itu relatif. Tapi kalau di sudut pandang bisnis, konteks kita membicarakan inovasi, itu adalah sesuatu yang inovasi, frankly speaking. Yuk. Inilah 3 orang Indonesia yang sukses dapat cuan dengan memanfaatkan Industrial Revolution 4.0-nya dan sukses menjadi disruptor di pasar Indonesia. Kita mulai dari sebelah kiri, Mas Menteri kita, Nadiem Makarim. Di tengah, Mas Jonathan Sudarta, bosnya Halodoc. Dan yang paling kanan, Mas Ferry Unardi, bosnya Traveloka. Yuk kita bedah satu persatu. Tenang teman-teman, ini bukan screenshot dari HP saya, saldo GoPay saya nggak nyampe 9 juta. Ini saya ambil dari website resminya Gojek. Saya cuma ingin mengilustrasikan, bagi teman-teman yang nggak pernah pakai Gojek, saya yakin semuanya pakai, ini adalah screen-nya. Fun fact, bosnya Gojek sama Grab, bosnya Grab Anthony Tan, itu teman satu kampus dulu di Harvard. Mereka dapat inspirasi yang berbeda karena latar belakang negaranya. Anthony ada yang tahu Anthony Tan dari mana? Anthony Tan, ada yang tahu asalnya dari mana? Singapura. Dari Singapura ya kalau nggak salah. Ya antara Singapura Malaysia, tapi saya 90% yakin Singapura. Correct me if I'm wrong ya. Di Singapura Malaysia, banyak nggak sih orang yang naik motor bebek? Transportasi paling banyak lewat apa? Melalui apa? Menggunakan apa? Kendaraan roda 4, mobil. Makanya ketika dia pulang ke Singapura, dia bikin Grab car, Grab taksi dulu sebutannya. Nadiem, dia masih belum punya ide nih pulang ke Indonesia. Dia kerja dulu di Zalora. Tiap kali ke Zalora dia ngojek karena macet jalanan Jakarta kan. Nah, dari situ dia muncul ide, oh kayaknya nih bisa jadi cuan nih kalau kita bisa bikin layanan mirip-mirip Uber, ya, tapi kendaraannya adalah kendaraan roda 2, ojek. Fun fact yang lain, saya yakin hampir semua mungkin peserta webinar ini sudah pernah bertransaksi menggunakan GoPay. Dia mendapatkan inspirasi, ide membuat GoPay itu waktu kerja di Kartuku. Kartuku akhirnya diakuisisi oleh Gojek. Seperti yang saya sebutkan lagi tadi, sebenarnya layanan Gojek ini adalah layanan yang benchmarking, bukan meniru ya, tapi membenchmarking dari Uber sama Lyft. Jadi itu kayak Uber pernah masuk ke Indonesia, Lyft juga mirip-mirip lah, online ride hailing gitu. Nah, dari kasus Gojek ini, ada beberapa bisnis model yang inovatif yang bisa kita garis bawahi. Nah, dia melihat Indonesia ini lagi boom Android. Thanks to Google juga nih. Beli Android, akhirnya semua handphone apapun mereknya isinya pasti Android baik itu. Dia ngeliat nih, daripada kita bikin website sendiri, yuk kita bikin aplikasi.
Karena orang-orang udah mulai terbiasa install aplikasi dari Play Store. Masukinlah di Play Store, masuklah di iOS. Download, wah enak nih makanya. Udah mulai adopsinya makin banyak. Konsep inovatif yang lain, diversifikasi layanan. Si Abang Gojek ini bisa kita manfaatin, wah jelek banget dimanfaatin, dalam tanda kutip dimanfaatkan untuk beli makan, ngirim paket, dan juga melakukan hal-hal yang lain. Jadilah layanan Go apa, GoFood, ya kan? Terus ada kalau mobil GoCar dan GoGo yang lainnya. GoPay adalah e-money pertama yang berbasis aplikasi. Kita bisa transaksi tadinya cuma di ekosistemnya Gojek, tapi sekarang bisa transaksi di semua ekosistem yang bekerja sama dengan Gojek. Lalu ada satu yang menarik. Ketika Anda melihat warna hijau di aplikasi itu, apa reaksi dari teman-teman? Kira-kira kenapa alasan UX designer-nya Gojek itu memilih warna hijau? Go green, Jimmy. Boleh jalan, adem. Lucky lagi. Selain Gojek, gimana kalau Traveloka? Warnanya yang dipilih apa? Biru. Oh, Vion, warna hoki nanti ada setelah ini. Warna hoki. Ini karena latar belakang kultural ininya juga, apa namanya, ownernya juga. Jawabannya adalah, kalau kita lihat kesamaan dari Gojek dan Tokopedia, itu warna hijau itu ternyata bikin adem. Riset juga menyatakan kayak gitu. Ada dua, hijau sama biru. Jadi adem, enak, matanya nggak sakit. Makanya saya heran kenapa Shopee masuk warnanya oranye. Ya benar, kenyamanan. Nyaman orang pakai itu. Dirancang dengan sangat baik. UX sama UI-nya. Dan ada satu lagi yang membuat Gojek semakin mantap menjadi pemegang market share terbesar online ride hailing, dan juga kita nyebutnya sekarang super app lah ya. Kita bisa ngelakuin apa aja lewat satu aplikasi itu. Transaksi keuangan, beli makanan, dan lain sebagainya. Ya. Pricing strateginya bagus dari awal. Dulu yang namanya Gojek, Grab, sama Uber itu perang harga. Benar-benar gontok-gontokan. Banting-bantingan harga. Gojek pinter. Dia udah jadi first mover di pasar ini. Santai dia yang ngikutin. Grab mau semurah apapun promosinya, Uber mau semurah apapun promosinya, tahan-tahan dulu dia. Karena dia yakin produk saya ini bagus. Layanan yang saya berikan punya nilai plus dan saya muncul. Buat apa saya ikut perang harga? Dan akhirnya survive. Dua, Grab dan Uber. Kemanakah? Grab sama Gojek. Kemanakah Uber? Uber itu juara dalam hal harga. Saya pernah menulis, mungkin nanti boleh di googling aja, Online Transportation Price War Indonesian Style. Ternyata saya menemukan kalau harga murah inilah yang menyebabkan Uber tumbang. Uber tumbang karena harganya murah di Asia Tenggara. Mereka memang juara dalam hal harga, tapi untuk mempertahankan market share yang sudah nanggung dengan harga yang murah, susah banget. Akhirnya mereka menjual unit bisnisnya di Asia Tenggara ke, yang tahu? Ada yang tahu? Ya, betul, Mas Martinus. Kurang inovasi juga. Ya, Grab. Dijual ke Grab. AirAsia enggak. Nah, ngomong-ngomong AirAsia nih Mas Joni, bentar lagi kita punya super app baru nih, yang gede saya ramalkan di Asia Tenggara, AirAsia. Visinya Tony Fernandes ini gila, karena dia pengen mengembangkan bisnis AirAsia itu bukan cuma airline saja, tapi super app. Malaysia udah mulai ini GoFood, tapi dari AirAsia. Jadi mereka menangani bisnis kayak GoFood gitu. Dan lini bisnis Gojek di Thailand kayaknya udah 99% akan diakuisisi oleh AirAsia.
Gila. Kita lihat nanti seperti apa. Oke, setelah Gojek, kita bedah satu kasus yang lain, yakni Halodoc. Pak, kok warnanya merah? Pusing. Waduh, enggak juga. Ini adalah latar belakang teknologi. Oh, saya akan menyapa dulu Pak Kosmas Kristanmas dari FBI. Selamat siang Pak Kosmas, terima kasih sudah hadir. Teman-teman, Pak Kosmas ini guru saya. Saya banyak belajar Selamat dari siang beliau. Pak Guru, apa kabar? Saya Kabar baik, dari tadi kabar baik. menyimak saja. Terima kasih. Izinkan saya menyimak ya. Terima kasih Pak Kosmas, senang bergabung. Jadi kebetulan lini riset saya yang lain selain inovasi adalah family business. Sedikit tersesat dari materi yang kita sampaikan, tapi Pak Kosmas ini adalah salah satu guru saya. Beliau adalah sekaligus inspirator saya di bidang family business. Banyak sekali materi-materi yang luar biasa bagus yang disampaikan beliau di berbagai macam acara, dan saya sangat salut pada beliau. Selamat datang Pak Kosmas. Terima kasih Pak Guru. Thank you Pak Kosmas. Oke, halo Dok. Pak, kok warnanya merah sih? Ada kaitannya dengan pendirinya, Mas Jonathan. Warna merah membawa hoki. Dan itu sangat terang. Kalau kaitannya dengan bisnisnya gimana, Pak? Sebenarnya warna ini menjadi faktor yang kesekian karena memang produknya sendiri itu udah inovatif. Tapi bukan yang pertama. Ada yang ingat nggak aplikasi kesehatan pertama yang ada di Indonesia yang memungkinkan interaksi online antara dokter dan pasien adalah ada yang tahu? Depannya A? Halodoc. Atau Alodokter, saya lupa. Halodoc atau Alodokter. Itu yang pertama. Tapi apa kelemahannya, teman-teman? Kelemahannya apa? Nggak engage. Tidak real time, betul Mas Adityo. Tidak real time, nunggu dulu. Disitulah Mas Jonathan melihat, oke, saya bisa ini nih, saya bisa bikin yang real time, sekalian ngeresepin obat, bahkan beliin obat. Loh kok kepikiran dia? Karena Mas Jonathan ini tadinya kerja di family business. Anak dari Pak Jimmy Sudarta, pengusaha farmasi dari Mensa Group Menjangan Sakti. Makanya kantornya di Jakarta itu kantornya Mensa, gedung Mensa yang ada di Setiabudi. Kantornya di situ, Halodoc. Inovatif dia punya akses dari keluarganya yang udah lama berbisnis farmasi, kenal banyak rumah sakit, kenal banyak dokter, kenal banyak perusahaan farmasi dan apotek. Dia bisa mengkonekkan itu semua dengan modal ilmu yang dia pelajari waktu kuliah di Australia. Alumni Curtin dia, e-commerce. Dia ngerti nih cara menggabungkan itu semua. Jadilah Halodoc. Kebetulan pandemi datang. Pembatasan sosial, interaksi face to face dikurangi. Momennya dapat. Sekarang dalam tanda kutip, Halodoc cuannya gede banget. Lalu dimodifikasi juga, nggak cuma kita bisa konsultasi tentang kesehatan umum juga, tapi bisa daftar tes COVID. Atau mungkin di beberapa waktu yang lalu saya lihat vaksinasi juga bisa dari Halodoc. Dan inilah bisnis model inovatif yang dihasilkan oleh Halodoc. Contoh terakhir kita, Traveloka. Wah, Traveloka ini udah bangkrut, Pak. Ini bentar lagi. Nanti dulu. Traveloka ini sukses loh, bertahan di tengah pandemi. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena dari awal dia udah dapat first mover advantage sebagai penyedia aplikasi OTA, online travel agent pertama di Indonesia. Yang pertama kali punya harga jujur, jadi udah no additional charges di akhir transaksi itu baru Traveloka dulu. Nah, Pak, sekarang kan
apa namanya, pandemi ini, apalagi pas awal-awal pembatalan perjalanan dulu, iya, kembali ke Mas Joni, warnanya biru, adem juga kan. Tapi dulu waktu, apa namanya, pasti online travel agent rugi banget, Pak, waktu pembatalan penerbangan besar-besaran di Indonesia. Iya, dan Traveloka satu-satunya yang komit tepat waktu, real time, di-refund. Di-refund. Karena apa? Memang dasar finansialnya juga kuat, fundamentalnya sudah kuat, dan ada satu inovasi yang pertama kali ditelurkan oleh Traveloka dan akhirnya diteruskan oleh aplikasi-aplikasi lain termasuk Gojek, yakni pay later. Bayarnya nanti aja. Kemudian ada yang pay later card kerjasama dengan Bank BRI. Bayarnya nanti aja. Mereka berani berinvestasi di di sektor yang relatif berisiko, yakni memberikan pinjaman. Bayangkan, aplikasi online travel agent bisa memberikan pinjaman. Ini kasus inovatif yang lain. Terus pertanyaan besarnya yang selanjutnya, masa depan bisnis digital di Indonesia ini seperti apa sih? Pertama, akan muncul konglomerat baru, local tech conglomerates. Sekarang, Gojek dan Tokopedia sudah bergabung menjadi GoTo. Dan mereka makin gila-gilaan ini, melebarkan sayapnya. Di bulan Desember 2020, mereka mengakuisisi 22% saham dari Bank Jago sebesar 2,78 triliun. Ada yang tahu Bank Jago itu apa? Bukan lagu TikTok ya, yang lagi hits, Bank Jago. Dulu namanya Bank Artos. Mungkin dari teman-teman yang tahun generasi lama pasti ingat tuh Bank Artos. Bank Artos ini bank underperform, bank kecil, diberi sama konglomerat ex banker juga, kalau nggak salah Pak Jeffrey Ng. Kemudian dia punya ide, yuk kita join, kita gimana caranya bikin bank ini jadi bank digital pertama di Indonesia. Ketika kita komparasikan data, jumlah pemilik nomor rekening Indonesia, jadi jumlah penduduk Indonesia yang punya nomor rekening, dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang punya smartphone, lebih banyak mana kira-kira? Yang punya smartphone. Yang punya smartphone, betul sekali. Yang punya smartphone. Orang-orang yang punya smartphone ini adalah pasar, gitu. Kalau bikin rekening, udah dari smartphone-nya aja, nggak perlu datang ke cabang, nggak perlu repot-repot, tinggal upload KTP, upload KK mungkin, atau masukkan nomor rekening dari bank lain. As simple as that. Terus mau pinjam duit, nggak perlu datang ke itu, ke apa namanya, ke cabang lagi, nggak ada orang dari RM atau apa namanya, account officer yang datang survei, udah tinggal kirim foto-foto aja. Jadi bisa dibayangkan, untapped market, pemegang smartphone di Indonesia ini masih besar dan luas, dan itu yang dilihat Gojek. Nantinya akan menjadi konglomerat besar. Keputusan kedua adalah akuisisi Moka. Gila, akuisisi penuh 2 triliun rupiah di bulan April. Pas pandemi lagi. Moka ini udah jadi tren baru, thanks to satu fenomena yang namanya coffee shop. Ada yang tahu Moka ini apa? Moka? Kasir, bener. Aplikasi kasir. Aplikasi kasir, Moka tuh. Dan ini banyak sekali dipakai oleh banyak orang, karena sekarang sektor UMKM, sebelum pandemi sayangnya, itu sudah sangat banyak, dan sistem kasir ini belum banyak yang punya, gitu loh. Masih manual. Moka hadir dengan harga murah, cuman butuh alat printing dan tablet atau smartphone. Gojek melihat itu. Jadi bisa dibayangkan ya, lini bisnis GoTo ini nantinya akan jadi lini bisnis sekelas konglomerasi raksasa. Yang kedua, fintech ini udah merajalela. Pemain besar uang elektronik ada 3, GoPay, OVO, dan Dana. Ada isu merger. Mana sama mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? GoPay, OVO, Dana.
Ada yang merger mana sama mana dari 3 pemain besar ini? Yes, betul. OVO dan Dana. OVO merger sama Dana untuk melawan GoPay. Gitu. Inilah pelajaran pentingnya jadi first mover ya. First mover itu emang benefitnya kayak gitu. Orang bakalan susah nih untuk ngejar catch up. OVO itu backing-nya grup Lipo. Dana startup sendiri saya lupa siapa yang nge-backingin. Bahkan grup Lipo sampai bakar duit banyak banget untuk catch up sama GoPay, masih susah. Sampai akhirnya mereka harus bergabung. Tapi ini masih isu, belum ada kabar pastinya. Dan makin banyak juga pinjaman online nanti, pinjol. Kita nggak ngomong dark side-nya pinjol ya. Kita ngomong bagaimana pinjaman online ini makin banyak menjamur, tapi yang terverifikasi oleh OJK. Aku laku. Nah, juga dari MTech. Sekarang pinjaman bisa peer-to-peer dari orang ke orang, kayak orang teman, atau bisa seperti bank saja. Jadi meminjamkan dengan bunga tertentu yang biasanya agak sedikit lebih besar dari bunga bank konvensional, tapi nggak separah pinjaman online ilegal. Selain fintech apa lagi, Pak? Di masa depan akan makin banyak startup teknologi baru, tapi banyak juga yang berguguran. Pertama, kita menolak lupa bagaimana Foodpanda akhirnya terpaksa gulung tikar di Indonesia karena nggak mampu bersaing dengan GoFood layanannya. Dulu, kalau kita beli pulsa di Telkomsel, ada Hook. Itu ada yang tahu Hook itu aplikasi apa? Mirip-mirip apa deh? Hook. Yes, nonton, streaming. Kayak Netflix. Tapi akhirnya apa? Bubar, Netflix masuk. Lari semuanya ke situ. Airy, ini salah satu contoh bagaimana pandemi bisa menghancurkan sebuah perusahaan. Airy Rooms. Itu isinya orang Traveloka semua. Ngincer segmen masyarakat menengah ke bawah, bukan menengah ke bawah ya, tapi segmennya di Hotel Melati. Gara-garanya apa? Gara-garanya udah pandemi, orang yang berkantong pas-pasan tersebut juga mengurungkan untuk backpacking atau traveling. Sorabel juga kalah bersaing dengan online marketplace gede. Sorabel itu fokusnya di baju. Udah kehilangan traction juga. Nah, kita juga harus menarik pelajaran dari sini. Supaya apa? Kita harus perhatikan kalau misalnya kita ingin bikin aplikasi yang baru ataupun bisnis startup, apapun itu ya, baik teknologi ataupun non-teknologi, kita harus paham kejadian-kejadian apa yang menimpa mereka sebelumnya. Kenapa mereka bisa gugur, dan gimana caranya kita bisa bertahan. Makanya, kesimpulannya, inovasi itu penting. Innovate or die. Saya kembali ke slide berikutnya. Foodpanda tidak berinovasi. Mereka membawa konsep layanan antar makanan yang sama dari Singapura kalau nggak salah. Mirip-mirip di situ. Hook juga tidak berinovasi. Layanannya sama kayak Netflix, tapi namanya tidak sebesar Netflix. Inovasi itu dipentingkan. Inovasi itu penting karena menyangkut keselamatan dalam tanda kutip suatu perusahaan. Peter Drucker, tadi yang saya perkenalkan di depan, punya quote, innovate or die. Berinovasi atau mati. Maka dari itu, ada 2 pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri kita. Apakah kita akan mengambil bagian di era kejayaan bisnis digital Indonesia? Atau akankah kita tetap menggunakan mindset bisnis konvensional dan belajar atau mungkin belajar menerapkan mindset inovatif di bisnis Anda? Saya kembalikan kepada rekan-rekan dan slide ini mengakhiri presentasi saya pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan waktu dan tempat saya kembalikan ke Kak Stefani. Silahkan, Kak Stefani. Itu saja presentasi dari saya. Oke, baik. Sungguh penjelasan yang sangat luar biasa nih Pak. Saya ada nyatat beberapa hal juga jadinya. Sama sangat menyimak. Terima kasih, terima kasih. Semoga ini bisa jadi ini ya inspirasi apalagi di tengah
di tengah-tengah pandemi sekarang ya Pak ya, inovasi apa yang harus saya buat nih gitu ya. Lalu tadi ada juga pertanyaan nih Pak, boleh ya? Tadi Boleh, waktu silakan. Bapak Bagi sedang yang mau bertanya. menjelaskan, sebentar. Oh, dari Pak Muhammad Yusuf. Kalau pinjol yang versi syariah, modal bisnisnya kira-kira seperti apa ya Pak? Wah, ini menarik nih, pinjaman online versi syariah. Mungkin kita bisa lihat konsepnya BSI, Bank Syariah Indonesia. BSI itu merupakan penggabungan dari bank syariah-syariah kecil di Indonesia yang mereka memiliki kriteria sendiri dalam untuk menentukan pinjamannya. Perbedaannya terletak pada bunganya dan juga sistem pembayarannya yang sesuai dengan syariah Islam. Kalau ditanya model bisnisnya pinjolnya seperti apa, bayangkan konvensional tapi di online kan. Kenapa? Kadang kita sering salah kaprah. Online sama konvensional berbeda. Enggak, konsepnya sama, cuman alatnya yang berbeda. Kita nggak perlu datang ke cabang, kita nggak perlu menyiapkan kertas-kertas, dokumen-dokumen, semuanya bisa dilakukan secara daring dengan upload KTP, upload mungkin rekening koran dari bank yang lain dan segalanya. Konsepnya sama, tapi alat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut baru yang beda. Gitu mungkin. Semoga menjawab ya Mas ya. Platformnya aja ya Pak yang beda Platform. ya Pak ya. Betul sekali. Oke, baik. Mungkin ada lagi. Bapak Ibu, kalau ini adalah sesi Q&A, jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung aja via chat, nanti saya akan bantu bacakan, atau mau ada yang langsung unmute, itu juga bisa. Mau langsung berinteraksi dengan Pak Sakti juga bisa gitu. Nanti langsung saja unmute itunya ya, audionya. Kalau ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Fion, crowdfunding ke depannya bagaimana ya Pak, katanya gitu. Menarik sih crowdfunding ini, karena sebenarnya ada satu aplikasi yang sudah menjadi pionir crowdfunding di Indonesia. Ada yang tahu? Bukan. Terkait sama charity. Pionir crowdfunding. Bukan. Yes, kita bisa. Kita bisa.com. Yes, kita bisa. Pak, kenapa kita bisa.com itu disebut sebagai contoh crowdfunding paling bagus di Indonesia? Saya sih melihatnya mereka menggalang dana langsung ya, dari siapapun boleh, berapapun jumlahnya gitu. Yes. Konsepnya jelas, penggalangan dana untuk satu tujuan. Crowdfunding kayak gitu dulu konsepnya. Dan tujuannya itu adalah tujuan charity. Mereka memainkan satu hal yang tidak dimiliki oleh lini bisnis yang lain, yakni iba, rasa iba kita. Itu bisa jadi senjata loh. Dan percayakah kita kalau uang yang kita sumbangkan itu akan diterima oleh si penerima langsung 100%? Enggak, ada komisinya juga untuk kitabisa.com. Ada komisinya juga. Dan itu adalah skema bisnis crowdfunding yang inovatif. Mungkin di masa depan, untuk menjawab pertanyaan tadi, di Indonesia ini masih ada, tapi untuk tujuan-tujuan tertentu. Terutama charity. Itu jalan. Tapi untuk lini bisnis lain harus dieksperimenkan juga. Karena kita masih akan berada di kondisi pandemi, orang-orang akan lebih berhati-hati menginvestasikan uang. Terutama untuk proyek-proyek crowdfunding. Tapi kalau untuk proyek crowdfunding terkait dengan charity, ini waktunya. Ada yang masih ingat kemarin di Mata Najwa ada platform web yang sangat bagus, namanya Warga Bantu Warga. Ada yang lihat? Silahkan di googling Warga Bantu Warga. Sistemnya juga sama, bagaimana di kala pandemi ini warga Jakarta membantu orang lain yang kesulitan oksigen. Apapun yang bisa kita bantu, baik itu uang, tenaga, semuanya bisa melalui platform itu. Gitu. Mungkin itu, Kak Stefani, respon saya. Iya, mungkin menjawab ya tadi ya. Lalu ada lagi nih Pak dari Pak Victor mungkin ya. Ada M-Trade. M-Trade itu termasuk startup nggak ya? Buatan alumni BINUS katanya.
M-Trade, aduh, saya mohon maaf belum pernah dengar saya kalau M-Trade itu, karena memang terkait dengan startup baru itu bukan main banyaknya, bukan main. Tahun 2019 waktu ada konferensi Tech in Asia di Jakarta, saya tuh kaget karena ada startup aplikasi untuk pengurusan kematian, kedukaan. Jadi one stop service, kalau misalnya ada orang meninggal, amit-amit ya ada orang meninggal, kita bisa booking plot pemakaman di Kerawang, di San Diego. Kita bisa booking ambulans atau mobil jenazah. Kita bisa pilih rumah kedukaan mana yang akan kita gunakan. Itu ada di situ. Dan banyak sekali aplikasi-aplikasi inovatif, termasuk mungkin M-Trade yang sampai saat ini masih mungkin bersaing. Ya, bersaing. Pertanyaannya adalah gimana kita survive nih dalam persaingan ini. Harus siap gagal. Nadiem Makarim sendiri mengakui cuman 10% dari 100% startup baru Indonesia itu yang bisa survive. Karena memang susah dan berat. Mulai dari finansialnya, pendanaannya. Makanya banyak sekali startup itu yang di backup sama venture capitalist yang kuat kayak Sequoia Capital. Itu rata-rata yang dipercaya Sequoia Capital udah pasti lancar traction-nya ke depan. Dan ini yang menjadi tantangan buat kita semua. Siapkah kita gagal? Karena itu ada kemungkinan yang besar. Siapkah kita gagal? Siapkah kita bakar duit? Kuat nggak kita nanti bakar duitnya? Dan siapa yang jadi backing-an kita nantinya? Mungkin itu. Kalau pendapat saya ya, Kak Stefani. Ya, itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan ya Pak ya. Kalau buat aja mah gampang ya Pak. Nah, gampang semuanya bisa. Kalau misalnya kita bikin aplikasi baru itu mudah sekali. Software engineer Indonesia jago-jago, apalagi yang lulusan BINUS nih. Nggak diragukan lagi ya Pak Iya kualitasnya. dong. Terus Pak, next-nya ada dari Pak Brian ya, Yes. Brian Mukardi. Di era serba digital 5.0 menurut Bapak, kini Indonesia masih sebagai negara berkembang berada di posisi apa ya? Kita ini adalah konsumen sejati. Makanya di era Industrial Revolution 4.0 saat ini, kita ini market yang hot loh, Asia Tenggara, kalau dibandingkan negara-negara lain Indonesia. Tadinya Myanmar yang diharapkan jadi the next Indonesia. Tapi karena kondisi politik tidak stabil di sana, sekarang Indonesia ini terbuka sekali potensinya. Kita ini memang konsumtif, sangat-sangat konsumtif. Dan siap mengkonsumsi segala macam produk teknologi yang baru. Asalkan bisa menyentuh hati kita. Satu. Yang kedua, sesuai dengan kebiasaan kita. Gitu. Saya yakin konglomerasi besar lokal akan semakin bertumbuh dan akan banyak pemain baru nanti yang masuk ke Indonesia. Kita masih menjadi pasar yang kuat. Pertumbuhannya gimana? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hebat atau enggak? Sebelum pandemi, saya ramalkan hebat. Tapi kalau setelah pandemi ini, lebih safe. Gitu. Semoga menjawab nih untuk Pak Brian ya. Untuk berikutnya ada dari Pak Catur. Akankah 100% pemuda dari 270 juta jiwa di Indonesia berperan aktif dalam industri digital sebagai founder masing-masing dari inovasinya? Wah, saya juga pengen begitu Pak Catur. Kita berharap para pemuda ini, ayo galakkan entrepreneurship, kewirausahaan. Itu tahun 2012 dulu. 2013, 2014 kan eranya entrepreneur. Kita bikin usaha. Nah, sekarang kita berat semuanya jadi pengusaha digital. Kita berharapnya kayak gitu, Pak. Cuman banyak faktor yang mempengaruhinya. Kalau misalnya kita tanyakan dari tren ya, anak-anak muda di Indonesia, rata-rata jiwa entrepreneurship-nya ke arah mana? Apakah bikin perusahaan atau bikin konten? Kira-kira banyak mana? Bikin konten. Saya juga pengen ngelihat kayak gitu. Wah, tapi kemarin banyak yang bikin konten. Bahkan bikin konten yang bagus, nanti bisa jadi bikin bisnis. Karin Novilda, alumni bisnis, tapi bukan melalui wisuda. Sukses dia. Konten creator sukses. Kemudian juga dengan uang hasil endorsement dan lain sebagainya bisa
membuka lini bisnis yang baru, gitu. Saya yakin makin banyak, tapi juga saya melihatnya tidak semuanya Pak bisa menjadi itu karena dibutuhkan talenta khusus dan juga modal. Dan satu yang saya nggak lihat mungkin di anak-anak muda yang konsisten itu adalah ini mental autopilot. Kebetulan saya jadi salah satu coach entrepreneurship di salah satu universitas swasta di Tangerang juga. Rata-rata mereka pengennya autopilot. Nggak ada bisnis yang autopilot itu. Nggak ada. Elon Musk aja waktu bangun Tesla itu tidur di pabrik supaya make sure semua produksinya itu berjalan lancar, nggak ada kendala. Nggak ada. Gitu mungkin. Semoga menjawab ya Pak Catur. Semoga terjawab pertanyaannya Pak Catur. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari yang peserta webinar Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin ada yang mau langsung berinteraksi dengan Pak Sakti. Silakan. Diperbolehkan. Ada yang komen masalah autopilot itu trading bot, Pak. Iya ya, lagi viral juga ya. Iya, ini mentalitas sih soalnya autopilot itu. Jadi emang harus ada niatan untuk berubah dari orangnya. Oke, baik. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu peserta webinar. Langsung berinteraksi dengan Pak Sakti. Diperbolehkan kalau ada yang mau bertanya. Jadi intinya jangan takut berinovasi ya Pak. Ini kalau tadi betul. Saya lihat, saya dengerin nih. Saya simak sekali ya. Emang trennya masyarakat Indonesia tuh konsumtif gitu dari kayak mulai dari pandemi udah mulai ready mereka ya Pak ya untuk berbelanja online, apa-apa online tuh mereka udah ready sekarang. Jadi bukan hal yang ini ya, bukan hal yang baru untuk mereka gitu. Betul. Lalu, betul. Oh Pak, ada pertanyaan nih dari Bu Wena ya. Bagaimana menurut Bapak dengan bank digital yang mulai bermunculan di Indonesia seperti yang tadi ya, Bang Aladin. Bang Aladin. Baru dengar saya Pak Bang Aladin. Ini fenomena yang nggak bisa dihindari lagi. Justru ini warning untuk bank konvensional loh. Ayo, bank konvensional, siap-siap nih. Ini adalah situasi bisnis yang sangat baru, dan di kala pandemi ini mereka memiliki keunggulan. Nggak perlu datang ke cabang atau ke kantor bank. Bank konvensional, saya berharap juga bisa catch up dengan memperkuat layanan internet banking. Aplikasi seperti BCA Mobile, Permatanet, atau ya yang dari bank-bank yang lainnya, CIMB, dan lain sebagainya itu bisa semakin memudahkan pengguna untuk mengakses mulai dari transaksi, kemudian pinjaman. Ini paling sering ya untuk akses pinjaman ini karena sangat-sangat susah. Semoga bisa dihadirkan di situ, gitu loh. Karena bukan tidak mungkin nanti Bank Jago dan Bank Aladin dan bank digital lainnya ini bisa mengambil alih segmen pasar yang selama ini dimaintain oleh bank konvensional. Gitu. Ini warning kepada bank-bank konvensional agar memperkuat platform online-nya. Seperti itu. Ya, apalagi peserta webinar pada siang hari ini Pak, ada juga nih dari bank juga. Oke. Nah, itu bisa jadi masukan nih untuk para peserta webinar, hati-hati. Betul. Ada bank digital sekarang. Saya juga ex-banker sebenarnya dulu. Oh gitu. Pernah kerja di salah satu bank asing di Jakarta, dan ya memang itu digital banking is the future. Harus kita embrace itu, karena musuh kita ini udah bukan bank konvensional lagi, tapi bank kecil yang diakuisisi oleh perusahaan teknologi yang bisa menjadi bank digital. Gitu. Baik Pak, luar biasa memang tantangan ke depan ya. Betul. Harus berinovasi nih Bapak Ibu. Lalu ada dari saya nggak tahu nama lengkapnya, tapi di sini bilangnya RC. Gimana peer-to-peer lending Indonesia? Apakah lending mungkin maksudnya? Oh, lending ya. Lending. Peer-to-peer lending ini ide yang brilian, tapi juga penuh risiko. Konsepnya apa? Saya
minjemin orang saya nggak kenal siapa melalui platform aplikasi. Aplikasinya ini cuma ngambil komisi gitu, kayak uang teman gitu. Nah, peer-to-peer lending ini sebenarnya sangat ditakuti oleh investor-investor gede gitu. Tapi ini adalah opsi yang murah untuk investor kayak saya, individu-individu gitu. Masa depan saya yakin masih ada, tapi harus dibanding sama satu bisnis yang dimiliki oleh Indonesia sejak Indonesia merdeka, yakni koperasi. Bayangkan koperasi menjadi peer-to-peer lender. Lebih aman, ada semacam badan hukumnya, dan ini bisa menjadi salah satu tolak ukur untuk pembangunan ekonomi kerakyatan loh, dengan bantuan teknologi digital. Gitu. Mungkin sudah ada yang berpikir ke arah sana. Kalau misalnya belum, bagi teman-teman mungkin ini kesempatan. Ada ide ini, bagaimana mengembangkan koperasi menjadi lender online. Gitu. Koperasi jelas bunganya murah, punya badan hukum, aman, dan nanti tinggal dipikirkan saja sistemnya seperti apa. Ya, bocoran ini. Jadi first mover. Betul, Oke, betul. Mumpung belum ada nih iya koperasi. belum. Saya juga belum dengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga menjawab. Mungkin ada Semoga lagi yang mau menjawab. bertanya? Silahkan. Oke, oh ada lagi nih Ada Pak. satu Nah, lagi, Kak. ya. Pak, untuk organisasi yang sudah mencapai productivity zone, pertumbuhan tinggi, market besar, customer banyak, apakah harus tetap fokus invest to innovate atau memilih invest to efisiensi? Secara teori itu efisiensi, ya kan? Tapi sekarang kita udah nggak inovasi mau di fase awal, tengah, mulai dari startup, terus udah mature sampai udah perusahaannya udah lama berdiri, pasti akan mengalami fase krisis. Kita tetap butuh inovasi. Inovasi itu bukan hanya berwujud ini kok investasi keuangan. Inovasi itu bahkan bisa membuat bisnis jadi efisien. Loh, caranya bagaimana, Pak? Misalnya kita otomasi untuk sistem pelaporan yang ada di kantor. Dari yang tadinya membutuhkan tenaga 10 orang, sekarang diotomatisasi menjadi membutuhkan 1 orang saja. Ini adalah bentuk efisiensi, tapi idenya juga dari ide inovasi. Again, inovasi itu kembali ke konsepnya Drucker tadi, saya suka banget, tool alat. Alat ini, bayangkan ini kayak palu, sekop, ataupun pisau yang bisa digunakan untuk membawa perusahaan dari titik yang ada di bawah menjadi ke atas. Gitu. Tetap harus inovasi. Kuncinya tetap harus inovasi ya Pak. Itu Betul. mau efisiensi juga idenya dari inovasi. Ya, konsep filosofisnya juga dari inovasi gitu. Jadi apapun untuk survive perlu inovasi. Iya, betul. Oke, baik. Mungkin pertanyaan tadi penutup untuk sesi Q&A kita, Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak Sakti untuk sesi sharingnya yang luar biasa dan Terima sangat kasih insightful. teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Kita akan sesi foto dulu untuk para Bapak Ibu peserta webinar. Jadi mungkin mohon sedikit dinyalakan kameranya hanya untuk sesi foto ini aja nggak apa-apa. Oke, nanti akan dipandu oleh Pak Luki kali ya Pak ya. Pak Luki bisa bantu ya untuk kasih aba-aba. Saya bantu lead ya. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, boleh videonya dibuka. Nanti boleh standby karena nanti mungkin videonya yang terbuka akan beda setiap halaman. Saya mengacunya ke halaman saya ya. Saya mulai ya dari halaman 1 saya dulu. 1, 2, 3. Oke. Lalu halaman kedua saya. 1, 2, 3.
Oke, halaman ketiga. Sepertinya belum ada yang buka. Oke, sudah. Thank you, Bu Stefani. Sip. Oke, baik. Terima kasih Pak Yopi atas bantuannya. Terima kasih untuk Pak Sakti untuk sesi sharingnya. Mungkin saat ini saya akan ada sesi ini ya, nanti akan di chat, akan diberikan link absen ya, link absen sambil ya, mungkin sambil di-share untuk link absennya, mungkin saya akan ada update sedikit. Ya, karena saya kebetulan dari Binus Online Learning, saya juga mau update. Binus Online Learning kini ada sistem modular, jadi ada mengakibatkan biaya kuliahnya juga fleksibel. Jadi sistem modular tidak lagi paket, tapi ini tergantung dari Bapak Ibu mengambil per semesternya berapa mata kuliah. Nah, itu bisa akhirnya bisa membuat biaya kuliah fleksibel dan saat ini ujian online. Kalau dulu sebelum pandemi ujian harus datang ke kampus, saat ini jangan khawatir ujian pun online. Jadi Bapak Ibu yang bekerja pun jadi lebih aman. Semuanya akan dilakukan secara online. Nah, ini bisa diberitahukan kepada kolega Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin meneruskan dari D3-nya mungkin ekstensi D3 ke S1 atau SMA ke S1 karena kita ada 2 program yaitu SMA dan ekstensi D3 ke S1. Nah, saat ini mungkin Bapak Ibu juga familiar dengan program di Binus Online Learning yaitu ada program RPL yaitu di mana masa kerja atau pengalaman kerja Bapak Ibu minimal 3 tahun itu bisa di-convert menjadi mata kuliah. Jadi Bapak Ibu tidak harus mengambil sekian banyak mata kuliah yang memang diwajibkan untuk lulus S1 ya. Nah, jadi pengalaman Bapak Ibu bisa ditukarkan dengan mata kuliah di program RPL ini di Binus Online Learning. Jadi kalau ada mungkin saudara, mungkin kakak, adik, orang tua bahkan mungkin ya yang mau meneruskan ke S1 jangan ragu karena kita ada ini family Binusian Community Scholarship. Jadi khusus untuk family dari Binusian sekalian itu bisa mendapatkan free DP3 100% kalau masuk di Binus Online Learning. Jadi kalau yang mungkin ada yang udah kerja takut telat, udah kerja nih nggak mau lagi gitu kan. Toh bapak-bapak ibu juga sekalian sih udah banyak yang juga kan jadi karyawan. Nah, bisa ngerasain semuanya online, bisa dikasih tahu kalau itu adalah keluarga Bapak Ibu bisa dapatkan free DP3 100% di Binus Online Learning konteks saya aja. Saya dengan Stefani, nomor teleponnya bisa dicatat oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu selanjutnya ini adalah link absensi untuk Bapak Ibu sekalian mahasiswa yang ingin mendapatkan poin SHT, silahkan mengisi absensinya. Dan juga di bawahnya itu adalah link survei mengenai kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi mungkin kalau ada komen, ada masukan dari Bapak Ibu sekalian boleh disampaikan. Lalu jangan lupa absen di sini ada linknya di atas itu untuk para mahasiswa yang ingin mendapatkan poin S1 ya. Silahkan diakses. Mungkin di chat apakah sudah ada ya? Sepertinya sudah di-share juga di chat, jadi tinggal klik link aja, silahkan absen di link tersebut. Dan jangan lupa survei. Kita butuh untuk surveinya ya. Jangan lupa 2 link ini diisi. Kalaupun ada sama-sama mengisi email, diisi saja tidak apa-apa mengisi kembali. Kurang lebih seperti itu. Oke, dengan berakhirnya slide ini, saya juga berakhir juga ingin mengakhiri webinar pada siang hari ini. Terima kasih untuk saat ini khususnya untuk pembicara yaitu Pak Sakti yang sangat amat luar biasa sekali memberikan dan waktunya juga nih Pak Sakti, terima kasih ya sudah memberikan ilmu kepada kita. Juga ada tim dari Binus Alumni Relation Office, ada Pak Rudi, ada Pak Yopi, Pak Luki, dan tim yang lain yang belum saya sebutkan. Juga ada tim dari Binusian Community, yaitu ada Bu Lisa. Terima kasih untuk segala supportnya sehingga webinar pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk para peserta juga yang sudah meluangkan waktunya dan mau belajar di hari Sabtu weekend ini. Luar biasa semangatnya. Mari kita terus berinovasi. Jangan takut untuk berinovasi apalagi di masa pandemi seperti ini. Agar semua bisnis kita bisa survive. Terima kasih. Selamat siang dan salam sehat selalu. Terima kasih semuanya.